grupnya yang lain ditinggal seperti itu, yang sisa yang lain ditinggal seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Padahal kan kita mensetsunya bareng-bareng, kita perusahaannya sama, kok kita berangkatnya beda seperti itu. Nah, terus kita tanya ke sensei lah seperti itu kan, karena kan kalau di LPK satu-satunya informasi itu cuma hanya pada sensei ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, Pauko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang COE ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu gue udah ngebahas tentang COE kohai yang turun duluan. Jadi kita yang senpai yang udah belajar duluan di LPK ternyata ditinggalin sama kohainya, karena kohainya COE-nya turun duluan seperti itu ya. Nah, jadi waktu di video itu memang gue bilang ya itu wajar, karena itu pun juga terjadi pada diri gue sendiri ya, dan senpai-senpai gue yang ditinggalin kohainya. Kadang memang setiap perusahaan itu beda-beda ya. Kadang ada perusahaan itu yang memang proses pengurusan COE-nya cepat, proses dokumennya cepat seperti itu. Karena memang untuk menyiapkan dokumen orang asing, apalagi yang perusahaannya belum pernah menerima orang asing, itu memang makan waktu sekali ya teman-teman. Nah, tetapi ya di sini gue mendapatkan satu cerita lagi dari teman kita, yang mana dia itu berangkat yang mana dia itu wawancara, dan dalam satu grup itu ada 10 orang ya teman-teman. Dalam 10 orang itu dengan perusahaan yang sama tetapi bidang pekerjaan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ternyata dalam 10 orang ini ternyata mereka nggak berangkat langsung ke 10-10-nya teman-teman. Ternyata COE-nya itu berurutan gitu. Ada yang keluar 2 dulu, ada yang keluar 3, nanti ada yang keluar 2 lagi, sisanya seperti itu. Nanti berurutan seperti itu ya. Nah, ternyata cerita teman kita ini itu mengingatkan pada cerita gue waktu belajar di LPK ya teman-teman. Jadi ceritanya itu nggak jauh beda ya. Jadi waktu itu kita mensetsu wawancara hotel itu ada sekitar 3, 6, sekitar 11 orang. 11 orang kalau nggak salah gue. Sekitar 11, ya lebih kurang lah 15, gue nggak ingat berapa orangnya. Nah, ternyata pas mensetsu itu kita di satu perusahaan yang sama, satu atap yang sama, tetapi hotel yang berbeda ya teman-teman. Jadi hotelnya itu hotel grup yang ada di seluruh Jepang seperti itu, dan dengan sacho yang sama, perusahaan yang sama, cuma hotelnya aja yang beda. Nah, setelah kita wawancara gitu kan, kita kan mikirnya tanda tangan kontrak seperti itu kan. Setelah tanda tangan kontrak, mengajukan COE, nanti COE-nya turun, kita berangkatnya sama-sama seperti itu ya teman-teman. Tetapi ternyata tidak demikian ya teman-teman. Waktu itu kita memang berangkat, kita memang tanda tangan kontraknya itu seingat gue memang beda-beda beberapa hari waktu itu. Waktu itu nggak sampai seminggu bedanya. Waktu hari pertama itu ada 6 orang yang tanda tangan kontrak secara bersamaan seperti itu. Setelah itu beberapa hari kemudian kelompok gue ada 5 orang itu yang tanda tangan kontrak juga. Setelah itu sisanya juga beberapa hari setelah itu, pokoknya dalam 1 minggu itu kita ganti-gantian tanda tangan kontrak seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata setelah tanda tangan kontrak itu memang dijelaskan kalau gajinya segini, penempatan kamu di sini, dan nama kumiai kamu ini seperti itu ya. Pokoknya udah dijelasin lah semuanya seperti itu. Dan kita masih mikir ternyata nanti kalau kita COE-nya keluar pasti kita berangkatnya bareng-bareng nih satu pesawat. Ternyata saat ini COE-nya turun, ternyata COE yang turun itu hanya 6 orang ya teman-teman. Jadi yang 6 orang ini diletakkan di hotel di area Hokkaido ya teman-teman. Jadi mereka berangkat duluan seperti itu. Ternyata grupnya yang lain ditinggal seperti itu, yang sisa yang lain ditinggal seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Padahal kan kita mensetsunya bareng-bareng, kita perusahaannya sama, kok kita berangkatnya beda seperti itu. Nah, terus kita tanya ke sensei lah seperti itu kan. Karena kan kalau di LPK satu-satunya informasi itu cuma hanya pada sensei ya teman-teman. Jadi setelah ditanya ke senseinya, ternyata memang dikatakan kalau kelompoknya dibagi dari 3 kloter seperti itu. Nah, ternyata yang berangkat itu adalah kloter yang pertama ya teman-teman. Nah, setelah itu kan kita mikir, setelah kloter pertama berangkat pasti nggak lama setelah itu pasti nanti berangkat lagi, datang lagi COE dari kloter kedua. Kita mikirnya seperti itu. Nah, ternyata memang benar saja teman-teman. Setelah 2 bulanan lah, 1 bulan atau 2 bulan lebih, ternyata COE kloter kedua itu turun ya teman-teman, yaitu kelompok gue seperti itu, yang ada terdiri dari 5 orang yang letaknya itu di Kyushu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita udah siap-siap berangkat nih, udah ini kan udah melakukan persiapan, udah punya tiket, udah nunggu COE, udah visa udah jadi ya teman-teman. Kita nunggu berangkat aja dengan harapan nanti kloter ketiga itu juga nanti COE-nya akan segera keluar dalam waktu 2 atau 3 bulan seperti itu.
Nah, tetapi ya setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, COE kloter ketiga itu nggak keluar-keluar ya teman-teman ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa karena ditanya ke sensei pun senseinya cuma bilang, "Ya lagi diajukan, tunggu aja," seperti itu. Bahkan waktu gue udah 1 tahun di Jepang, teman-teman kelompok kloter 3 itu belum juga turun COE-nya seperti itu. Kita nggak tahu alasannya apa, apakah memang karena memang belum diajukan atau menunggu sesuatu seperti itu, kita nggak tahu. Karena kan kalau kita pikir, kalau sekiranya sudah ada orang asing yang pertama kali masuk ke perusahaan tersebut, artinya kan pengurusan untuk COE untuk orang asing itu akan jauh lebih mudah karena sudah pernah ada orang asing yang masuk sebelumnya. Nah, setelah ditunggu-tunggu seperti itu kan, ternyata udah 1 tahun nggak keluar, ternyata tahun berikutnya corona seperti itu ya teman-teman, yang mana Jepang itu tutup dan susah untuk masuk Jepang seperti itu. Nah, setelah corona juga berjalan 1 tahun, teman kita ini tetap nggak bisa masuk walaupun di masa corona itu teman-teman kita COE-nya udah keluar, yang kloter sisa tadi ini COE udah keluar, tapi karena corona ada corona terus nggak bisa masuk, COE-nya gosong seperti itu, diajukan lagi COE gosong, ajukan lagi gosong seperti itu sampai corona itu selesai. Itu di tahun ketiga gue magang, kebetulan juga COE teman-teman gue udah keluar, yang sisa grup sisa tadi, akhirnya dia bisa masuk di tahun ketiga, artinya dia nunggu itu sekitar 2 tahun ya teman-teman. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya ya ketika kita masuk LPK, ketika kita masuk dalam satu grup kelompok mensesu, tidak tertutup kemungkinan kalau keberangkatannya itu dibagi-bagi ya teman-teman. Tapi menurut gue keberangkatan menunggu sampai 2 tahun itu menurut gue sangat tidak mungkin ya, karena normalnya setelah mensetsu kan kita itu menunggu dokumen ya. Kalau dokumennya segera diurus ke imigrasi ya pasti 2-3 bulan atau 4 bulan pasti COE-nya turun seperti itu. Tapi kalau sekiranya COE ini nggak diurus ya teman-teman, ya dokumennya nggak akan keluar seperti itu. Terlebih lagi kalau sekiranya ada kasus-kasus corona atau hal-hal yang membuat tidak bisa masuk Jepang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, ketika teman-teman itu berangkat melalui LPK, ternyata mensetsu dalam beberapa grup, dalam satu grup itu ada terdiri dari beberapa orang, ya tidak tertutup kemungkinan teman-teman itu akan berangkatnya terbagi seperti itu. Tapi ada juga kelompok di LPK gue yang itu terdiri dari 10 orang, dia berangkat sekaligus 10 orang semuanya seperti itu. Nah, itu balik lagi ke LPK ataupun kaisanya ya teman-teman. Kadang kaisanya yang mau membagi kloter seperti itu. Dia maunya masuknya berurutan seperti itu karena mungkin masalah biaya atau segala macam seperti itu. Itu balik lagi ke pengurusan kaisanya. Intinya ketika mengurus COE itu pihak Kumiai atau TSK, perusahaan dan LPK itu mereka saling bekerja sama ya teman-teman, karena pihak LPK kan harus mengirimkan kontrak ke dokumen segala macamnya ke pihak Kumiai. Nanti pihak Kumiai juga akan memasukkan dokumen ke imigrasi dan pihak perusahaan juga akan melengkapi dokumen-dokumen yang akan dimasukkan ke imigrasi lalu diserahkan ke Kumiai seperti itu. Jadi ketika mengajukan COE, 3 pihak ini sangat berperan penting sekali ya teman-teman, yaitu perusahaan, LPK dan Kumiai seperti itu. Nah, jadi intinya kalau sekiranya teman-teman itu mungkin LPK-nya agak transparan ya, kalau sekiranya teman-teman diberikan resi untuk pengajuan COE, teman-teman itu bisa agak sedikit tenang ya. Jadi teman-teman itu bisa mengestimasikan kapan COE teman-teman keluar. Kalau gue sih biasanya bilang COE itu keluarnya sekitar 2-4 bulan lah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman berangkatnya melalui LPK, memang sistemnya itu bermacam-macam. Keberangkatannya itu mungkin saja dibagi kalau teman-teman wawancaranya banyak, atau mungkin juga bisa keberangkatannya itu bareng seperti itu. Semuanya balik lagi ke perusahaan, TSK dan Kumiai teman-teman. Nah, jadi hal seperti itu wajar ya teman-teman dan normal. Tetapi kalau sekiranya teman-teman nunggu sampai 1 tahun lebih, itu menurut gue agak kurang normal ya. Pasti ada sesuatu yang salah di sana seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.